Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Semarak Muharram, perkenalkan di sini ada Ustazah Yuli dan di samping Ustazah ada Ustazah Maryam akan bercerita tentang kisah hijrah sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Nanti di akhir acara silahkan anak-anak jawab 3 pertanyaan dari Ustazah ya. Kisah tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sifat tegasnya, yang memiliki badan yang sangat besar dan sangat berbulat. Namun kemudian ketika hijrah memasuki Islam, menjadi seorang yang membawa catatan sejarah luar biasa bagi perkembangan Islam. Inilah kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, muliakanlah Islam di antara 2 Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham atau Abu Jahal." Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar yang pada akhirnya memasuki Islam. Siapakah Umar? Umar adalah orang yang sangat tegas, yang sangat keras dan sangat kasar dan sangat suka bergulat. Umar ketika memiliki suatu keinginan pasti akan terjadi dan akan terwujud. Umar adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya, sehingga keras permusuhannya terhadap Islam. Bagi Umar, karena Muhammad dan Islam, maka terjadilah perpecahan antara orang-orang Mekah ketika itu. Umar pun turun menjadi orang yang menyiksa orang-orang Muslim dari kalangan budak. Suatu malam, Umar bin Khattab berada di kaki gunung dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ummu Abdillah dan seorang anak yang bernama Abdullah. Maka Umar bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai wanita?" Dan sang wanita ini pun mengatakan, "Wahai Umar, aku adalah seorang muslim. Ketika di Mekah, kalian senantiasa menyiksa kami. Sekarang izinkan kami untuk berhijrah, wahai Umar. Jangan kau halang-halangi kami." Apa kata Umar? "Wahai Ummu Abdillah, pergilah. Engkau semoga keselamatan akan terjadi terhadapmu." Ummu Abdillah merasa heran, dan Umar pun merasa heran akan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang wanita untuk berhijrah? Padahal Umar adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Maka Umar pun akhirnya pulang dan merenungi kalimatnya tersebut. Dan keesokan harinya ia mengatakan, "Tidak bisa dibiarkan Muhammad ini. Gara-gara Muhammad ada seorang wanita yang berhijrah tengah malam. Gara-gara Muhammad, kakak, adik, ayah, ibu semua saling bermusuhan satu sama lain. Maka hari ini aku akan membunuh Muhammad." Gitu kata Umar bin Khattab. Maka dengan baju perangnya dan dengan pedang yang siap untuk terhunus, ia kemudian berjalan berdesak-desakan untuk ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu dengan Naim bin Abdillah. Naim adalah orang Muslim yang sebenarnya menyembunyikan keislamannya. Naim berkata, "Mau kemana, wahai Umar?" Umar berkata, "Aku hendak membunuh Muhammad." "Tenang, kau lihat dulu ke rumah adikmu Fatimah, bahwa adikmu itu sesungguhnya juga adalah seorang Muslim." Maka marahlah Umar yang tadinya hendak pergi ke rumah Rasulullah pun akhirnya pergi ke rumah adiknya Fatimah. Dan sayup-sayup terdengar Fatimah dan adiknya Sa'id bin Amr bin Naufil sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
Maka Umar pun mengetok pintu tersebut dengan paksa dan mendobrak pintu tersebut. Dan Umar katakan, "Apa yang kalian baca?" Sa'id dan Fatimah awalnya menyembunyikan hal tersebut. Namun pada akhirnya Umar mengatakan, "Katakan padaku apa yang kalian baca, aku ingin juga membacanya." Umar bin Khattab pun pada akhirnya memukul Sa'id, memukul Fatimah, sehingga berdarahlah pelipis mereka, berdarahlah mulut mereka. Fatimah mulai menangis dan Umar bin Khattab pun mulai tak tega melihat adiknya. Umar bin Khattab pun mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, aku berjanji aku tidak akan melakukan apapun terhadap ayat-ayat tersebut. Tunjukkan padaku apa yang kalian baca." Maka Sa'id dan Fatimah menyuruh Umar mandi terlebih dahulu, karena Umar tidak suci, tidak berhak untuk memegang mushaf yang suci. Maka Umar pun mandi dan akhirnya membaca surah Toha. Ketika Umar membaca surat Toha, alangkah agung dan mulianya kalimat itu. Dan apa yang dilakukan Umar dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Tunjukilah aku ke tempat menuju Nabi Muhammad SAW, karena aku ingin bersyahadat di depannya." Maka sang guru mengaji pun dari Fatimah dan Sa'id yang bersembunyi bernama Kabab mengantarkan Umar ke tempat menuju rumahnya sahabat Nabi Arqam bin Abil Arqam, karena ternyata Rasulullah SAW di sana sedang bersama para sahabatnya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah Umar bin Khattab itu datang. Aku akan membunuh dia dengan pedangnya sendiri, karena Hamzah mengira Umar bin Khattab pada saat itu akan mencelakai Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Rasul katakan kepada Hamzah, 'Sembunyikan Hamzah di kamar, biar aku saja yang bertemu dengan Umar bin Khattab.' Kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah. 'Wahai Umar, saatnya kini engkau masuk Islam.' Dan para sahabat berdebar hatinya saat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggoncang-goncangkan bahunya. 'Wahai Umar, saatnya kini engkau masuk Islam. Apakah harus ada siksaan terlebih dahulu, wahai Umar, sehingga engkau akan baru memasuki Islam?' Dan akhirnya Umar pun berlutut dan mengatakan tanpa berucap yang lain-lain, 'Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.' Kata Umar dan Rasul bertakbir, 'Allahu Akbar,' dan para sahabatnya pun ikut bertakbir dengan kencang, 'Allahu Akbar.' Islam dimuliakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan takbir terus terdengar sampai ke Ka'bah dan orang-orang yang berada di Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy mulai merasa gelisah karena mendengar takbir tersebut. Dan Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang keras permusuhannya terhadap Islam, dan siapa orang yang suka menyebarkan berita-berita yang bohong kepada Islam. Kemudian para sahabat itu menjawab, Abu Jahal dan Jamil. Kemudian Umar pun juga langsung datang untuk menemui Abu Jahal, dan Abu Jahal menyambut Umar bin Khattab dengan gembira. Namun apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Jahal, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat itu juga, "Celakalah engkau wahai Umar," kata Abu Jahal yang langsung menutup pintunya begitu saja. Pun ketika Jamil berhadapan dengan Umar bin Khattab mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kabar masuknya Islam tersebar pada seluruh penduduk Mekah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab saat itu dikeroyoki, Umar dipukuli dari pagi sampai petang. Tetapi Umar tetap mengatakan keislamannya dan terus berdakwah secara terang-terangan. Umar berkata kepada Rasulullah, "Rasul, saat ini pada posisi ini, apakah kita yang paling benar? Kenapa kita harus takut mati, Rasul? Mari kita berdakwah secara terang-terangan."
Dan saat itu mulailah kaum Islam, kaum muslimin berdakwah secara terang-terangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya karena kehadiran Umar di dalam Islam, peristiwa itu dilanjutkan dengan peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Dan Umar bin Khattab menjadi pengganti dari sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi khalifah selanjutnya. Umar bin Khattab yang membawa peran luar biasa menaklukkan Romawi, Persia, Al-Quds Syam, dan lain-lain, membuat Islam semakin berjaya, membuat Islam semakin harum. Dan Umar bin Khattab jugalah yang menetapkan kalender Hijriah. Umar jugalah yang mengajarkan tarawih berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Umar bin Khattab adalah inspirasi bagi setiap kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh akhlak dan teladan dari Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mudah-mudahan Umar bin Khattab bisa menjadi pembelajaran kisahnya. Jadilah pribadi-pribadi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insya Allah. Gimana soleh-solehah? Menarik bukan cerita dari kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke anak-anak, silakan sekarang catat dan jawab pertanyaan dari Ustazah ya. Oke, pertanyaan yang pertama, siapakah guru mengaji dari adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pertanyaan yang kedua, surat apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pertanyaan yang ketiga, pelajaran atau ibroh apa yang bisa diambil dari kisah hijrahnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab? Oke anak-anak, itu tadi ya 3 pertanyaan, silahkan anak-anak jawab. Jangan lupa jawaban ditulis dan dikumpulkan ke wali kelas besok saat anak-anak masuk luring ya. Demikianlah cerita dan bincang tentang kisah hijrah sahabat Umar bin Khattab. Jika ada salah dari Ustazah, mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datangnya. Wassalamualaikum